Jadi teman-teman, kemarin saya baru melakukan pendakian lagi di Gunung Prau. Dilaporkan tidak secara langsung dan penuh dengan editan. Inilah Wira Cerita episode Kembali ke Prau. Jadi sekarang saya sedang berada di Surabaya. Sudah dirasa batin sudah teraniaya. Wah, awal-awal sudah saya sambut dengan singkatan-singkatan puitis. Mampus kamu tidak bisa pergi kan? Ini saya dalam rangka mau mengisi acara di Indofest. Indofest ini kan acara outdoor dan saya baru ingat, oh iya ya, saya kan juga baru melakukan aktivitas outdoor yaitu mendaki gunung bersama orang-orang sukses. Ini saya ceritain ya. Jadi beberapa minggu lalu saya melakukan tag podcast Mandan Kentir numpang di studionya agak lain di Jakarta. Dari situ saya kan menginap dong di tempat teman saya yang udah sukses ini dengan perjalanannya, bisnisnya dan semuanya, yaitu Jawi Nur. Di kantor Marki Chaps ini saat saya menumpang ternyata lagi ada pembahasan ramai sekali tentang mau melakukan pendakian lagi. Wah, niatnya sih mau ke Selamat tapi kan statusnya lagi waspada, jadi diputuskan untuk mendaki ke Gunung Prau. Cuma ada satu orang sukses lagi di situ, yaitu Geral. Geral ini salah satu punggawa suci yang cepat sekali perkembangannya, terutama di perkembangan kendaraan pribadinya. Tiba-tiba dia membeli mobil seharga 1,5 M lebih. Wah, aura kesuksesannya begitu memikat saya untuk seru nih saya kalau nebeng mereka, ya kan? Makanya saya putuskan untuk mengikuti pendakian biar bisa pansos di banyak hal ini kan. Ya namanya juga manusia, kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada teman kita yang sudah sukses, bolehkah kita menumpang pansos? Masa nggak boleh, ya kan? Pansos tuh nggak apa-apa, asal nggak so asik. Tenang aja, santai. Kita mainkan secara pelan-pelan. Saya pansos dulu ke wilayah Nebeng sampai ke Purwokerto. Jadi sebenarnya gimana rasa kesuksesan itu? Wah, tidak bisa diungkapkan dengan suara, Mas. Nggak, harusnya kayak gini tuh merendah. Nggak diiyain. Oh, Kenapa diiyain? saya nggak tahu, Mas. Harusnya merendah. Bingung saya juga, Mas. Ya Allah. Saya tidak paham dengan Gila. Saya tidak menyangka. Di luar kantor Marki Chaps sudah tersedia mobil mewah milik Geral ini dan saya nebeng di situ, disetir langsung oleh orang sukses yang mendaki gunung, memiliki bisnis banyak. Wow, pokoknya hawa-hawa kesuksesannya begitu memikat saya sepanjang perjalanan. Gila, menaiki mobil kesuksesan nih. Bro. Gila, sukses, terasa banget nih kerja kerasnya, keringatnya. Apa itu hidup susah? Geral, gimana kesuksesan ini? Ngasih kredit. Dari interior mobilnya yang indah, bahasan-bahasan yang penuh kesuksesan sepanjang perjalanan ini sungguh mewarnai hidup saya. Rasanya setiap perjalanan ini akan membawa mimpi dan harapan kita menuju ke tujuan utama, yaitu kesuksesan. Bayangkan mobil seharga 1,5 M lebih ini membawa aku melintasi aspal dari ibu kota menuju ke kabupaten. Wow, tapi benarkah Geral sebegitu suksesnya? Kamu bisa cari tahu sendiri di channelnya Zawin. Di channel saya, murni akan melakukan pendakian dengan penuh seajak-seajak titipan yang sudah diberikan di DM saya. Dan juga nantinya Geral, si orang sukses, akan ikut membacakan setiap pesan-pesan darimu. Dan setiap kisah-kisah yang masuk ke DM saya juga akan dibacakan langsung oleh Jawi Nur, si orang sukses yang juga pernah patah hati tapi sekarang sudah bangkit menuju ke kejayaan. Wow, ngeri gak sih? Channel ini dari yang kemarin membahas tentang Vietnam yang penuh dengan kisah-kisah itu, sekarang kita akan membahas tentang kesuksesan. Ngeri nepol lur kendir. Kemudian sampailah kami di Purwokerto dan saya lihat semuanya ternyata ya, orang-orang sukses ini juga melakukan kegiatan normal ya. Jadi setelah perjalanan panjang itu ya ternyata istirahat juga ya. Ternyata orang sukses juga butuh beristirahat. Tak pikir itu hidupnya akan sukses terus. Ternyata ada tidurnya. Jadi setelah kita tidur, paginya kita langsung mencari bekal-bekal untuk dibawa ke pendakian ini. Ingat ya, pendakian penuh kesuksesan. Lalu setelah berbelanja, lalu saya juga ditraktir makan. Ngeri, kesuksesan. Makan ditraktir. Terus tadi tuh ya, belanja-belanja itu juga semuanya juga dibayarin. Gila gak? Sukses gak sih ini?
keren, bahkan lebih sukses dari bungkus mie sukses. Ini kentir. Dan malamnya setelah itu semua, saya juga ditraktir durian oleh Geral si sukses. Dan dia tidak membeli duren yang biasa. Dia maunya duren untuk orang sukses. Apa sih? Musang King. Gila, kamu bisa searching sendiri harga per kilonya Musang King itu berapa. Dan saya ditraktir dengan cuma-cuma oleh si orang sukses ini. Kesuksesan. Gimana? Musang King ditraktir Geral. Enak. Wow, enak banget Pak. Enak banget ya? Enak banget. Jadi kental ya kopinya ya. Hawanya udah terserap belum oleh kamu yang menonton ini? Apakah kesuksesan itu sudah masuk di hidupmu? Kalau belum, ya maaf ya. Karena ini kan video cuma was belum tentu kamu nonton juga ikut sukses, mohon maaf ya. Tapi nggak apa-apa, setidaknya kamu menyerap aura-aura kesuksesan itu, ya kan? Pasti terasa dong, ya dong. Lalu selanjutnya kami pun packing dan benar-benar berangkat ke Gunung Prau via Patak Banteng. Gimana persiapan pendakian? Ya, begini-begini saja, slow-slow. Lihat nih. Geral baru mencoba untuk memahami apa itu kapitalisme. Coba tanya apa itu kapitalis. Apa itu kapitalisme? Kapitalis itu adalah kapital tuh kaum, orang itu is. Jadi orang kaum. Jadi itu tuh tercipta dari nama orang. Diambil dari kapital Supratman. Itu terciptanya kapitalisme yang artinya serakah dan serba uang. Karena dulu si Supratman itu kenapa dulu tuh? Supratman itu sama seperti analogi kaum Lut lah ya. Kaum Lut itu yang mungkin bagian Sodom, ini bagian serakahnya si Supratman ini. Jadi disebut sebagai kapital Supratman. Itu di kronologi cerita dari kapitalis. Kapita ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini Kamis 26 Oktober jam 7 pagi. Saya kembali akan melakukan pendakian ke Gunung Prau sama ini nih. Ini gerombolan ini nih. Saya nggak tahu nih tujuan pendakian kali ini ngapain. Yang jelas saya pasti akan membacakan puisi-puisi dari teman-teman. Tapi kan namanya setiap perjalanan pasti akan selalu ada kisahnya sendiri. Jadi saya tetap ikut walaupun ke Gunung Prau lagi. Saya akan selalu suka karena Gunung Prau akan selalu indah. Lihat nih. Kapitalis Indonesia. Nih. Di balik layar keanehan konten. Tuh. Ini gas dari sini akan langsung ke Patak Banteng dan dari situ kita akan persiapan sebentar baru akan langsung cus ke atas. Semoga nanti akan dapat sunset dan juga sunrise di Gunung Prau. Dan selamat menyaksikan pendakian Gunung Prau. Semoga bisa mewarnai harimu dan juga membuat kau membara oleh kesuksesan itu. Lihat kameranya. Wah, bagus banget. Sukses. Geral. Dongonya natural. Gimana Mas Geral, keren banget Mas Geral Mas, nyetirnya. Mas, panik Mas, maaf ya. Panik Mas.
Ngeblank saya. Masuk kakak. Sebelas 36 sampai di pos base camp. Langsung Geral sebagai kepala regu kali ini menulis nama kita semua sebagai pendaftaran Simaksi. Keren, dan semuanya juga akan dibayarin oleh beliau. Semua ini peralatan semua gila, keren banget. Sudah mobilnya keren, Duren kemarin dia yang traktir. Sekarang bahkan semua bakal dibayar oleh beliau. Keren banget, Mas Geral adalah salah satu contoh sukses pemuda. Oke, inilah generasi Indonesia emas sesungguhnya. Bagus, dada-dada seperti itu memang bagus. Keren. Di lembah saja karena menghindari 2 hari ini sedang angin besar. Nah, lalu ketika hujan alat komunikasi matikan agar menghindari sambaran petir. Itu yang disampaikan, dan sampah bawa pulang, ini tiket untuk di Bekasi lagi. Madang disit lur, madang disit. Yang lain pada udah makan, saya doang yang makan nih. Parah, karena yang lain sudah kenyang oleh kesuksesan. Sampai ke tujuan di atas bukit, kembali ke tempatku. Keindahan ada tempatku. Sekitar jam 1 siang berangkat naik ojek. Hah? Oh yang ini. Siap. Yuk. Let's go. Satu 13 sampai pos 1. Mas, bukan capek dong. Oh iya. 1.13 akhirnya sampai di pos 1. Perjalanan yang awalnya udah cukup menghentak ya. Jadi kita harus tetap semangat, kita harus tetap pertahankan awal tujuan kita pendakian gunung itu apa sih. Kita harus tetap jaga itu setiap kali kita melakukan pendakian. Semangat terus teman-teman. Yakinlah suatu hari nanti impian itu akan kau capai. Berapa kali om? Biasanya sekitar jam 1:30 sampai di warung menuju ke pos 2. Yang di sebelah saya Ultraman sudah mulai mengkis-mengkis. Semoga dengan saya bacakan puisi kiriman darimu bisa mengobati Luka ya. bagus. Bagus. Ini pesannya dari Muhammad Faibowo. Pesannya untuk Retno, dibacain dong. Hai Retno, terima kasih sudah datang dan singgah di dalam hidupku. Walaupun di luar sana sedang ada huru-hara, aku nggak pernah peduli sama isu-isu yang beredar. Hanya satu isu yang kupikirkan, yaitu is you. Wah, Sang Ultraman sudah sampai di pos 2 pada pukul sekitar 13.50. Bagaimana rasanya? Sangat luar biasa sekali. Ini pertama kali saya berjalan kaki menanjak, biasanya terbang. Oke, agar lebih adem ya. Ya, Katanya kata-kata bisa mendinginkan dan mendamaikan. betul sekali. Ayo dibaca ini. Apa ini? Dari Hanggara. Hanggara. Ha. Nitip Mas Wir. Ha. Terima kasih pernah mengajariku arti menunggu. Walau akhirnya kau yang memilih pergi lebih dulu. Itu dia. Terima kasih pernah mengajariku arti sabar. Walau akhirnya undangan pernikahanmu dengannya yang lebih dulu tersebar. Hei. Ya.
Dan selanjutnya dibacakan langsung oleh Bang Daswin. Ada dari kemarin. Hah, dari kemarin? Enggak, Oh, dari bukan ini. dari kemarin. Ini Zain Usman. Dari Zain Usman. Aku sahabatan dengan dia sudah 8 tahun, tapi dalam kecilku aku jatuh cinta namun aku takut dengan penolakan. Jadi terjebak dalam friend zone. Nah, friendzone gimana nih Bang Daswin? Aduh, ini terlalu pengecut ini. Oh, pengecut ya? Terlalu pengecut ini. Aku sahabatan dengan dia sudah 8 tahun, tapi di hati kecilnya jatuh cinta namun takut dengan penolakan. Akhirnya dia terjebak Dalam friendzone. dalam friend zone. Lu terlalu takut untuk mengutarakan perasaan lu dengan lu terlalu takut menghadapi realita. Itu dia. Padahal kan kita sebagai laki-laki juga bisa ngeker-ngeker. Ini si perempuan ini kira-kira suka apa enggak? Atau jangan-jangan kamu Zain Usman sudah tahu bahwa ada gerakan-gerakan penolakan dari sahabat kecilmu sehingga kamu tidak siap terhadap penolakan yang sepertinya sudah kamu yakini. Itu Zain Usman, Zain Zain Usman. Usman, Tapi ya. setidaknya kamu sampaikan itu dengan kecilkan ekspektasi. Akui saja ya. Akui saja. Akui Jadi saja. aku suka sama kamu. Terus dia kan pasti bilang ya kemungkinan besar. Nggak apa-apa. Tapi seenggaknya kamu tahu. Betul, Begitu. betul. Keren Bang Daswin. Quotes terus. Habis ini FYP nih pasti. Nih mohon maaf kalau nanti misalkan suaranya kurang-kurang bagus karena anginnya kenceng bener dari tadi nih. Dan di belakang saya ada konten kreator sedang mempersiapkan kontennya. Saya adalah di balik layar konten-konten itu. Terutama orang sukses ini. Lihat. Sudah menjadi Ultraman tapi masih berusaha untuk berkonten. Lihat. Sekarang dia Ultraman sedang mau menyamper sang penjaga horor. Berisik dulu si anjing. Nah. Sobenral. Mantap. Sudah sampai di pos 3 sekitar jam 15.04 sekian lah tadi. Pos cacingan. Canda cintamu cuma kenangan. Kita akan memulai dengan seperti biasa puisi-puisi, kiriman-kiriman dari kawan-kawan. Ini bacakan dari siapa tuh? Dari Raka_JF. Langsung to the point buat Mbak Wina Maswir. Mbak Wina ya, Mbak Wina. Kamu penyihir, Yes. pesulap. Yes. Entahlah, aku hanya bingung bagaimana caramu melakukan hal ini. Bagaimana bisa aku senang hanya dengan melihatmu? Bagaimana bisa aku tersenyum saat mendengarmu bercerita tentang hal yang receh? Bagaimana bisa? Hei! Bagaimana bisa dia Bagaimana bisa coba? mempertanyakan itu ya? Bagaimana bisa? Jatuh Dia cinta. terpesona. Disihir dengan cinta. Apa? Udah. Itu ada lanjutannya. Ya Allah. Selanjutnya yang perlu pemikiran mendalam dari Bang Daswin nih, silahkan dari Anas Ahmad. Hah. Dia menipu pacarnya untuk bisa bertemu denganku. Kemudian dia menipuku agar tidak kehilangan pasangannya. Anjir. Sebuah hubungan yang sangat-sangat wow. Gila nggak? Dia menipu pacarnya untuk bisa bertemu denganku. Si cewek ini kan ceritanya. Betul. Dan Terus dia kemudian dia menipuku agar tidak kehilangan pasangannya. Gila. Berarti pertanyaannya untuk saudara Anas Ahmad. Anas Ahmad, kamu siap atau tidak dengan poliandri? Ini kan artinya si perempuan tidak mau kehilangan dua-duanya dan ingin memiliki dua-duanya. Itu dia. Tinggal bilang aja kalau kamu siap, bilang ke pasanganmu. Betul. Hey,
Aku nggak apa-apa kok poliandri. Yang penting sehari cepat. Wah, Sehari jadi laundry. Wah. Maksudnya. atau kamu bisa langsung ambil gitar dan nyanyikan lagu Gamauan. Gamauan. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang kasih. Anas ya pokoknya ya terserah kamu lah. Terserah kamu lah, kamu yang menjalani hidup. Kalau kamu misalkan lebih puyeng lagi, kamu bisa menjadi Ultraman seperti Mas ini. Anjing lagi garuk-garuk selangkangan. Tapi Lonely, walking back home, drawing in the breath and feel the cold wind right to the bone. Yeah, perhaps it's good that I'm alone so you don't see my face. The way that I'm trying to hide my tears, I've got to carry on. I'm walking away. Perahu, perpisahan rasa akan usai. I know, thinking she's gotta be missing me. She must be. We used to be so strong. Dan sekitar pukul 16.58 sampai juga di Sunrise Camp dengan sang Ultraman sudah mulai lesu. Tenang, sebentar lagi kita akan mendirikan tenda dan bisa rehat untuk merayakan puncak perahu yang teduh dan indah ini. Kabut. So strong. Tell me where did we go wrong? So honey, before the night is through, I'm gonna Jangan aja. miss you too. Suasana sudah malam dan seperti inilah kehidupan. tuh. Ini kita ya habis bertenda ria, berngopi-ngopi ceria, membahas tentang banyak hal. Ini tayang di channelnya Bang Daswin nih. Kalau nanti Gerald akan membahas tentang cinta dan analoginya di channel saya besok pagi saja saat secerah hati Menyinari Tunggu saja. Meki. Dan begitulah hari pertama sampai di Sunrise Camp Gunung Prau jalur Patak Banteng. Sampai jumpa di episode berikutnya yang lebih akan memberi kesuksesan itu sendiri. Sampai jumpa lagi dan tetaplah berbiasalah, berbahagialah. Orang umum, sukses. I don't know if I should laugh or cry when I'm trying to figure out what's wrong. Ral, kemana Ral? Ral, wah, Ral, Sesuatu yang wah, ada di sekitar sini. wah, Saya mendengar sesuatu. wah,